Di penghujung tahun 2023 ini rame banget ada berita seorang pilot yang selingkuh sama pramugari. Aku awalnya taunya dari thread sih, lagi main thread, tiba-tiba ada yang ngebahas, wah ini tentang pilot sama pramugari. Aku nggak nyari, tapi ya seperti biasa kalau berita yang viral dan heboh gitu tuh suka mendatangi kita sendiri. Hari ini aku mau bahas, bukan mau menyudutkan salah satu pihak, tapi aku pengen ngebahas sebagai perempuan dan menurut aku ini tuh kayak bikin gemes banget. Tapi kalau misalnya kalian punya info terbaru, punya pendapat atau apapun itu, boleh ditulis di kolom komentar. Ini aku tadi udah cuci muka, hari ini sambil morning skincare rutin. Dan tadi cuci mukanya aku pakai Himalayani Mask ini. Ini aku udah hampir habis setengahnya, lagi mau nyoba karena mau aku review. Banyak yang bilang bagus, kemarin aku udah pH test dan hasilnya tuh oke sih untuk si pH testnya. Step pertama, kalau skincarean kita pakai lip balm. Lip balmnya pakai dari Lip Eyes. Nah, jadi ini tuh katanya nikahnya udah sekitar 4 tahun ya kalau nggak salah si pilot dengan istrinya, dan istrinya itu TikToker. Kalian pasti tahu lah siapa ya. Anaknya lucu dan pinter banget. Terus pada saat awal-awal aku ngelihat beritanya itu, oh selingkuh. Banyak yang bilang bahwa loh kan memang dunia pilot dan pramugari itu banyak yang selingkuh, kok kaget sih? Nah kebetulan si istri pilotnya ini tuh dulu pramugari juga. Cuman maksud aku bukan artinya karena pilot kan udah biasa selingkuh sama pramugari, terus yang ini juga harus dinormalisasi yang enggak kayak gitu. Karena kan dia sudah menikah dan harusnya enggak selingkuh. Ya kalaupun di satu pekerjaan udah identik dengan perselingkuhan kan bukan berarti boleh berselingkuh ya. Ini aku pakai First Essence dan ini pakai dari Skin Angel. Jujur sebelumnya aku nggak ngikutin kisah mereka, nggak tahu, tapi memang pada saat permasalahan ini muncul tuh langsung kayak rame banget di sosial media. Intinya ketahuannya itu kan dari aplikasi Discord. Buat yang belum tahu, Discord itu biasanya dipakainya untuk main game, dan biasanya tuh main gamenya tuh ramean gitu loh. Kayak kita tuh bisa berenam ngobrol di Discord atau berdelapan ngobrol di Discord. Terus tahu aku tuh kayak ada room-roomnya dengan member yang berbeda-beda gitu, karena suami aku juga pakai Discord dan dia main game. Ini cewek-cewek jadinya pada insecure nggak sih sama aplikasi Discord? Kalau aku sih jadi agak kepikiran juga ya namanya kan perempuan ya. Nah akhirnya ketahuan tentang isi chat-chatnya. Ini aku mau pakai toner 4D Hyaluronic Acid dari Skintific. Yang membuat ketahuannya itu udah pasti dari chat yang ada di Discord-nya, dimana si chatnya itu ada kirim-kiriman foto yang jadinya ketahuan gitu yang selingkuhannya siapa, dan itu memang jelas banget. Terus ada tentang hal-hal yang sensitif dan menjurus ke arah-arah yang udah pastilah selingkuh gitu. Nah sampai hari tadi aku cek juga ada chat-chatan terbaru di mana mereka tuh ngebahas soal izin kerja, ngebahas mau aku anterin enggak, 2 minggu nggak ketemu, bla bla segala macam. Dan chatnya bener-bener memang super mesra banget, tidak ketinggalan ayang-ayangan, tidak ketinggalan manggil sayang, nggak ketinggalan kirim-kiriman GoPay. Ini pakai tonernya udah. Kalau kalian pakai toner Hyaluronic Acid, jangan lupa keadaan kulitnya dalam keadaan kulit lembab ya. Nah berikutnya aku mau pakai serum vitamin C, ini dari Skintific. Nah ternyata di videonya juga pernah ada si istri sahnya ini tuh membahas soal betapa suaminya selalu sibuk sama handphone, dan ada juga gitu di kontennya sampai ada yang ngomong bahwa ya itu mah sibuk di handphone soalnya lagi chattingan mulu tuh sama si selingkuhannya, dimana ternyata si selingkuhannya juga adalah pramugari. Dan ini part yang aku rada kurang serak ya, dimana society selalu membahas bahwa gila ya selingkuhannya tuh lebih jelek daripada istri sahnya. Gila ya selingkuhannya tuh speknya downgrade banget gini ya. Terutama downgrade-nya secara fisik. Yang membuat aku nggak suka itu adalah karena gini, oke, kalau istri sahnya memang
lebih cantik. Tapi berarti dengan kata lain kalau orang-orang membahas kayak gitu, maksudnya kalau istri sahnya enggak lebih cantik tuh boleh diselingkuhin gitu kan? Enggak gitu. Jadi mari kita berhenti membahas tentang bahwa betapa istri sahnya lebih cantik daripada pelakornya. Enggak kok, ini tuh bukan tentang siapa yang lebih cantik, tapi ini tuh ya memang si cowoknya aja. Nah, untuk moisturizernya aku lagi mau pakai ini produk baru dari From This Island Barrier Moisture Gel Tropical Guava. Ini teksturnya gel tapi aku belum bisa membahas banyak mengenai produk ini. Nah, ternyata setelah dibaca-baca dari kontennya bahwa si lelaki kardus ini tuh udah ketahuan 6 kali berselingkuh selama menikah. Kalau nggak salah nikahnya 4 tahun ya. Selingkuhnya itu ketahuan 6 kali, 5 kali dengan orang yang sama dan 1 kali dengan orang yang berbeda. Aku nggak akan nyalahin istrinya dengan ngomong, udah tahu penyakit kayak gitu, kenapa masih dipertahanin? Perempuan itu punya banyak alasan, walaupun memang kita sebagai penonton biasanya kan suka pengen ngomel aja gitu ya, pengen marahin bahwa kok bisa sih bertahan sama orang kayak gitu, itu mah udah segala macam. Tapi kan mungkin kadang kalau perempuan tuh ada pemikiran tentang anaknya. Kasihan anaknya. Terus ada pemikiran tentang menjaga nama baik. Bukan hanya nama baik dia sama suaminya, tapi bisa aja kan menjaga nama baik orang tuanya, menjaga nama baik keluarga besarnya. Jadi untuk masalah selingkuh berkali-kali ini tuh aku nggak akan menyalahkan istrinya, tapi aku hanya ingin peluk jauh gitu bahwa kamu sabar banget. Dan ini menyadarkan aku juga bahwa kadang kalau misalnya lelaki kayak gitu saat udah ketahuan tuh bukan mereka pengen berubah sih. Jadi mereka tuh malah mengeluarkan semakin toksiknya mereka gitu. Karena aku juga nggak tahu sebenarnya awalnya Instagram si suaminya tuh apa, tapi tiba-tiba pop up aja gitu ke feed aku, dan di situ tuh si suaminya masih aktif posting IG story, bahkan masih open question di si IG story-nya, dan dia masih nge-replay, dimana aku nggak tahu itu settingan atau enggak. Justru itu makin memperlihatkan bahwa si laki-lakinya itu mulutnya buaya dan memang toksik banget. Kebayang gak sih lagi kena masalah gini, dia sempat-sempatnya membahas dan membalas beberapa komen di sosial media yang menyatakan saya mau minta maaf, saya mau minta maaf. Karena menurut aku logikanya kalau misalnya ada masalah seperti ini dan kamu bukan laki-laki yang bermulut besar, harusnya ngilang aja sih dari sosmed dan urusin secara private, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak, bukan masih aktif bersosial media itu. Dan kalau kalian lihat, dia tuh ada kata-kata minta maaf lah sama istrinya, minta maaf lah sama anak-anaknya, saya mengakui salah. Bahkan dia sampai ngomong, ada di salah satu komentarnya dia ngomong, tunggu klarifikasi dari saya, biar kalian dengar cerita dari dua sisi. Aku yakin alasan si istri sahnya masih nerima sampai 6 kali diselingkuhin juga mungkin karena mulut besar si laki-lakinya. Sampai ada satu kalimat yang menurut aku rada gimana, di saat semua orang nyalahin dia karena dia selingkuh, dia, ini aku bacain ya, karena tadi banget aku lihat. Nih. Nah ini, saya memang mengakui saya emang salah. Dan memang saya minta maaf setulus hati buat ibunya Tit. Tapi kalian malah membuat itu sebagai bahan lelucon untuk tertawa di atas penderitaan orang lain. Gak bantu doakan biar cepat kelar masalahnya, tambah bikin heboh dengan perkataan kotor dan bahan lelucon dari kalian. Ya menurut aku kalau memang salah, bagusnya sih ngilang aja dulu dari sosmed. Banyak selebriti yang melakukan hal itu, baru nanti setelah urusan private-nya dengan istrinya beres ya muncul lagi dengan permintaan maaf. Gitu sih menurut aku. Dengan apa yang dia lakukan itu tuh kayak seolah-olah mau memperlihatkan bahwa nih gue ngaku salah. Gue udah rela nih dihujat, terus lu mau apa lagi? Gue kan udah ngaku salah, terus mau apa lagi? Nah tipe-tipe cowok yang kayak gitu sih kalau yang aku lihat. Cuman yang pasti yang aku pengen ngomong di saat pasangan berselingkuh itu, yang salah tuh bukan yang diselingkuhin, tapi yang bermasalah itu pasti yang selingkuh. Memang benar kadang kenapa sih selingkuhan itu selalu downgrade, entah secara pendidikan, entah secara fisik, entah secara apapun itu, ya karena mungkin saat berpasangan kan pengennya biasanya tuh setara ya. Aku bilang setara tuh bukan artinya harus pendidikannya sama, enggak, tapi perasaan kita tuh berpartner. Nah mungkin saat seorang laki-laki tidak merasa berpartner sama istrinya,
bukan dalam hal dia lebih tinggi, tapi ada rasa minder, rasa tidak percaya diri. Akhirnya dia mencari perempuan yang bisa dibilang downgrade lah. Orang-orang selalu menyebutnya gitu. Tapi aku rada kurang setuju sih kalau orang selalu membahas downgrade dalam hal fisik. Karena itu tuh jadinya gini, seperti yang aku bilang, emang kalau istrinya lebih jelek, boleh gitu diselingkuhin. Kan sebenarnya enggak juga gitu, enggak kayak gitu. Dan satu lagi yang pasti ya, ini aku pakai sunscreen dulu, ini pakai dari Pinkberry. Dan satu lagi yang pasti ya, ini menurut aku, kalau misalnya zaman sekarang kayaknya si wanita-wanita perebut pasangan itu, kalau zaman dulu kan mempan tuh ya, misalnya si pelakornya tuh dibocorin di ruang publik, dikasih tauin, dipublis-publis gitu ya, supaya dia malu, supaya dia kehilangan pekerjaan gitu. Nah kalau yang aku perhatiin justru kalau sekarang tuh mereka nggak malu loh. Justru mereka tuh kayak seneng akhirnya keberadaan mereka tuh eksisnya diakui, akhirnya hubungan mereka diakui. Bahkan aku menemukan beberapa kasus yang ramai di sosial media, si selingkuhan atau si pelakornya itu tuh justru ngelaporin istri sah karena merasa dianiaya lah, karena merasa bahwa ya gimana laki yang lo mau sama gue. Nah itu part yang menurut aku paling mengerikan dari dunia sosial media sekarang. Mungkin kita ingat ya kalau zaman dulu ada cewek jadi selingkuhan atau jadi wanita kedua, mereka tuh malu gitu kan, kayak merasa bahwa aduh gimana penilaian orang, aduh takut dipecat di pekerjaannya. Justru kalau sekarang tuh yang aku perhatiin mereka tuh justru lebih pede, lebih berani, bahkan lebih membuat si istri-istri sahnya itu ketakutan jadinya. Tapi yang pasti untuk mbak istri sahnya, aku doakan yang terbaik. Pokoknya kamu harus kuat, mau nanti keputusan yang kamu ambil entah berpisah, entah balik lagi, entah apapun itu, yang pasti ambil keputusannya dalam keadaan kepala dingin. Terus kalau misalnya sebelum memutuskan apakah harus kembali lagi atau misalnya harus berpisah, ingat kalau memang mikirin anak, sebelum anaknya bahagia, ibunya harus bahagia dulu. Karena mau gimana pun kebahagiaan kamu tuh sangat-sangat penting. Pokoknya peluk jauh, aku doakan yang terbaik. Dan untuk mbak pelakornya, aku nggak habis pikir sama kamu, apalagi setelah baca chat-chatnya sampai ngerasa bete kalau si istrinya ikut terbang dan si istrinya diem di hotel bersama suaminya. Itu menurut aku kayak aneh banget. Nah kalau misalnya ada updatean baru tentang berita ini boleh ditulis di kolom komentar atau kalian juga boleh nulis pendapat kalian.